akhir hayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menyelesaikan haji wada, Rasulullah SAW kembali ke Madinah, dan di Madinah mengatur kabilah-kabilah yang telah memeluk agama Islam. Salah satu usaha Nabi Muhammad SAW adalah mengirim dai dan mubaligh untuk mengajarkan Islam dengan cara pemungutan zakat dan mengatur peradilan Islam. Salah satu yang dikirim adalah Mu'adz bin Jabal dengan cara berpikir dengan akalnya bagaimana caranya ketika tidak bisa diselesaikan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Pada masa itu Nabi menyiapkan pasukan yang untuk memerangi kaum Balkan atau sekarang dikenal dengan Yordania. Pasukan itu dipimpin oleh Usamah bin Zaid yang waktu itu masih berusia 18 tahun untuk memimpin sebuah peperangan. Tapi tidak jadi berangkat ya, karena Nabi jatuh sakit. Kemudian turun wahyu surat Al-Maidah ayat ketiga. Wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 2 bulan setelah haji wada. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, namun beliau masih tetap untuk menjadi imam sholat ya, sampai 3 hari sebelum wafat. Dalam khutbah terakhir, Nabi Muhammad SAW berwasiat agar tetap baik terhadap kaum Ansor ya, karena mereka yang telah berjuang untuk membela Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menunjuk Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam sholat, dan Rasulullah membebaskan atau memerdekakan budak laki-laki, serta Rasulullah SAW menyumbangkan uang 7 dinar dan senjata kepada kaum muslimin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada waktu duha Fatimah dipanggil dan beliau berbisik bahwa beliau akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja Fatimah sangat sedih mendengarnya, dan keluarga pertama yang menyusulnya adalah Fatimah, ucapnya. Rasulullah SAW pun memanggil cucunya, istrinya Aisyah dan keluarganya, dan berwasiat agar tetap menjaga sholat dan bertaubat. Itulah yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang ajalnya tiba. Masyarakat Islam dan kaum muslimin yang lainnya tentu saja sangat sedih yang mendengar berita yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafatnya, karena akan ditinggalkan oleh kekasih tercintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 8 Juni 632 Masehi. 2 pusaka peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diwasiatkan kepada umat, yaitu Kitabullah Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Kaum muslimin harus berpegang teguh kepada keduanya. Insya Allah akan selamat di dunia dan di akhirat. Berita tentang wafatnya Rasulullah SAW terdengar ke seluruh penjuru umat yang menganut agama Islam. Semua umat Nabi Muhammad SAW merasa bersedih dan terkejut. Dan berita itu terdengar oleh Umar bin Khattab yang tidak percaya dengan berita itu. Beliau marah-marah ya, tetapi dengan bijaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an membacakan
surat Ali Imran yang menyatakan bahwa semua manusia yang hidup di dunia ini akan mengalami kematian, termasuk kita umat Islam sampai saat ini. Anak-anakku sekalian, selanjutnya berita tersebut juga terdengar oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Bilal bin Rabah, yang kita kenal sebagai muadzin pertama. Hatinya bergetar saat melafalkan washhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia menangis dan bahkan tidak bisa melanjutkan azannya. Saudara muslimin, anak-anakku sekalian, itulah yang bisa Bapak sampaikan ya, sebagai akhir dari riwayat Rasulullah SAW ketika menjelang wafat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.